The Seven Habits of Highly Effective People by Sean Covey. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Kita bertanggung jawab atas naskah yang kita gunakan untuk menjalani keseharian hidup kita. Apakah sekarang kita merasa bahwa dunia terjadi pada kita? Dunia ini terasa bergerak sangat cepat hingga kita tidak bisa untuk mengikutinya. Dengan menjadi proaktif, kita akan menyadari bahwa kita memiliki kemampuan tanggapan, kemampuan untuk menanggapi rangsangan atau situasi yang diberikan. Untuk menjadi proaktif, kita harus fokus pada lingkaran pengaruh yang ada di dalam lingkungan kepedulian kita. Dengan kata lain, kita harus mengerjakan hal-hal yang dapat kita lakukan. Energi positif yang kita kerahkan akan menyebabkan lingkaran pengaruh kita meluas. Dan apabila kita bersikap reaktif, yang ada energi negatif dari luar menekan lingkaran proaktif kita. Sebaliknya, orang yang reaktif berfokus pada hal-hal yang ada dalam lingkungan kepedulian mereka, tetapi tidak dalam lingkungan pengaruh mereka, yang mengarah pada menyalahkan faktor eksternal, memancarkan energi negatif dan menyebabkan lingkungan pengaruh menyusut. Kebiasaan kedua merujuk pada tujuan akhir. Kebanyakan dari kita merasa agak mudah untuk menyibukkan diri sendiri. Kita bekerja untuk mencapai kemenangan atau promosi, pendapatan lebih tinggi, atau lebih banyak pengakuan. Tetapi, kita tidak sering berhenti untuk mengevaluasi makna di balik kesibukan ini. Di balik kemenangan ini, kita tidak bertanya pada diri sendiri apakah hal-hal yang kita fokuskan dengan sungguh-sungguh ini benar-benar penting bagi kita. Kebiasaan 3. Dahulukan yang utama. Untuk mengelola diri kita sendiri secara efektif, kita harus mengutamakan hal-hal pertama. Kita harus memiliki disiplin untuk memprioritaskan tindakan kita sehari-hari berdasarkan apa yang paling penting, bukan yang paling mendesak. Semua aktivitas dapat dikategorikan berdasarkan dua faktor, mendesak dan penting. Lihat matriks manajemen waktu ini. Jika kita fokus pada kuadran 1 dan menghabiskan waktu kita untuk mengelola krisis dan masalah, hal itu terus menjadi semakin besar hingga menghabiskan waktu kita. Hal ini menyebabkan stres, kelelahan, dan terus memadamkan api. Kita bereaksi terhadap hal-hal yang mendesak. Kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Itu berarti kita mengabaikan kuadran 2 yang sebenarnya paling krusial dari semuanya. Kuadran 3, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tampaknya mendesak. Padahal kenyataannya adalah persepsi urgensi mereka didasarkan pada prioritas dan harapan orang lain. Ini mengarah pada fokus jangka pendek, perasaan di luar kendali, dan hubungan yang dangkal atau rusak. Kuadran 4, pada dasarnya kita menjalani kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Ini sering menyebabkan dipecat dari pekerjaan dan sangat bergantung pada orang lain. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Covey menjelaskan bahwa ada 6 paradigma interaksi manusia. Pertama, menang-menang. Kedua orang menang, perjanjian atau solusi saling menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. 2. Menang-kalah. Jika saya menang, Anda kalah. Orang yang menang kalah cenderung menggunakan posisi, kekuasaan, kredensial, atau kepribadian untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketiga, kalah-menang. Saya kalah, Anda menang. Orang-orang yang kalah menang cepat untuk menyenangkan dan menenangkan dan mencari kekuatan dari popularitas atau penerimaan. 4. Kalah. Kedua orang kalah. Ketika dua orang menang kalah berkumpul, yaitu ketika dua individu yang ditentukan keras kepala dan diinvestasikan oleh ego berinteraksi, hasilnya adalah kalah-kalah. Menang. Orang dengan mentalitas menang tidak selalu ingin orang lain kalah. Itu tidak relevan. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menang-menang atau tanpa kesepakatan. Jika Anda tidak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tidak ada kesepakatan. Pilihan terbaik adalah menciptakan situasi menang-menang. Dengan menang kalah atau kalah menang, seseorang tampaknya mendapatkan apa yang dia inginkan untuk saat ini, tetapi hasilnya akan berdampak negatif pada hubungan antara kedua orang tersebut di masa depan. Kebiasaan kelima, berusaha untuk memahami dulu, baru dipahami.
Sebelum kita dapat menawarkan nasihat, menyarankan solusi, atau berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dengan cara apapun, kita harus berusaha untuk memahami mereka dan perspektif mereka secara mendalam melalui mendengarkan dan empatik. Sayangnya, kita melakukan hal yang sama dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Kita meresepkan solusi sebelum kita mendiagnosis masalahnya. Kita tidak berusaha untuk memahami masalahnya terlebih dahulu. Covey menunjukkan para ahli komunikasi memperkirakan bahwa 10% dari komunikasi kita diwakili oleh kata-kata, 30% oleh suara, dan 60% oleh bahasa tubuh kita. Kebiasaan ke-6, wujudkan sinergi. Dengan memahami dan menghargai perbedaan dalam perspektif orang lain, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan sinergi yang memungkinkan kita untuk mengungkap kemungkinan baru melalui keterbukaan dan kreativitas. Sinergi memungkinkan kita menciptakan alternatif baru dan membuka kemungkinan baru. Ini memungkinkan kita sebagai kelompok untuk secara kolektif setuju untuk membuang skrip lama dan menulis yang baru. Apa yang kita dapatkan bukanlah transaksi, tapi transformasi. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka membangun hubungan dalam prosesnya. Dan kebiasaan terakhir, asahlah gergajimu. Agar efektif, kita harus mencurahkan waktu untuk memperbarui diri kita secara fisik, spiritual, mental, dan sosial. Pembaruan berkelanjutan memungkinkan kita untuk secara sinergis meningkatkan kemampuan kita untuk mempraktikkan setiap kebiasaan. Ada 4 dimensi sifat kita dan masing-masing harus dilakukan secara teratur dan dengan cara yang seimbang. Dimensi fisik. Tujuan peningkatan fisik adalah untuk melatih tubuh kita dengan cara yang akan meningkatkan kapasitas kita untuk bekerja, beradaptasi, dan menikmati. Dimensi spiritual bertujuan untuk memberikan kepemimpinan dalam hidup kita dan memperkuat komitmen kita pada sistem nilai. Dimensi mental bertujuan untuk terus mengembangkan pikiran kita. Dimensi sosial bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang bermakna. Saat kita fokus untuk memperbarui diri kita sendiri di sepanjang 4 dimensi ini, kita juga harus berusaha menjadi penulis skenario yang positif bagi orang lain. Kita harus menginspirasi orang lain ke jalan yang lebih tinggi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita percaya pada mereka, dengan mendengarkan mereka secara empati, dengan mendorong mereka untuk menjadi proaktif.